Habis itu Marsa menangis sejadi-jadinya. Terus kemudian baru dia itu nggak sadar kalau sebetulnya dia itu sudah meninggal. Nah, ibu tadi yang bilang, Marsa, hari ini jasadmu sudah ditemukan sama bapakmu. Nah, itu jasadmu ada di situ itu. Ketemu lagi di channel Rasa Misteri, di mana setiap misteri membawa rasa tersendiri. Nah, ini saya akan menceritakan tentang seorang cewek, ya, cewek yang bernama Marsha. Jadi dia itu memiliki kekalutan entah karena apa ya, sehingga membuat dia itu kayak, kalau bahasa Jawanya itu lewung. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Lewung ya, Pak ya? Jalan saya nggak tahu arah itu loh. Terus keliling kayak gitu. Karena dia memikirkan masalahnya itu loh, makanya itu. Lewung itu apa lek bahasa Indonesia apa ya? Nah, linglung. Nah, betulnya linglung ya, linglung kayak gitu. Ya, karena linglung itu dia jalan tanpa arah. Sampai dia itu tidak sadarkan ketika dia berjalan di hutan, ya, sehingga mengarahkan dia ke dalam hutan. Tadinya berjalan di jalanan itu biasa, jalan yang ya, jalan lebar itu loh, jalan yang biasa dilalu-lalangi mobil itu. Tapi tanpa sadar dia malah masuk ke dalam hutan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Nah, ini yang terjadi ketika dia dalam kondisi linglung itu lah, makanya ini ya teman-teman tuh ya, kalau dalam kondisi seperti itu sebaiknya diisi dengan zikir atau apa ya, pokoknya jangan sampai kosong pikiran itu, karena saya sendiri juga pernah mengalami pada saat kondisi seperti itu jalannya itu jalan biasa, tapi karena kita kondisinya kosong, kita melihat hal-hal yang nggak lazim lah, contohnya seperti gitu. Kayak halusinasi gitu. Halusinasi ya, halu itu kayak halu gitu. Nah, ini yang dialami Marsha itu kayak gitu. Karena dia banyak masalah itu dia linglung, jalan nggak sadarkan diri sampai masuk, bukan nggak sadarkan diri itu ya semaput ya, enggak ya. Jadi misalnya ya itu tadi karena linglung tadi dia jalannya itu nggak terarah. Sampai dia masuk ke dalam hutan tadi. Nah, ini kisahnya ini yang di dalam hutan ini. Dalam hutan itu dia menemui sosok tinggi besar yang membuat dia itu terkejut. Jadi sosok hantu itu seperti yang di film-film itu. Tapi dia nggak sadar kalau itu sebetulnya kejadian nyata yang dia alami. Jadi gini, posisinya waktu dia kecapean, dia itu berhenti di sebuah pohon. Nah, di dekatnya pohon itu dia menangis karena masalahnya itu. Karena setelah itu terus tahu-tahu dari atas pohon itu muncullah sosok yang besar, warnanya putih, mukanya seperti manusia tapi nggak lazim seperti umumnya orang, munculnya itu dari kayak terbang gitu. Ya, yang disampaikan makhluk itu cuma seperti gini, kamu anak baru ya? Nah, otomatis Marsha kan kaget nih, siapa ini kok? Nah, hantu itu cuma bilang gini, kamu itu sama-sama hantunya kok takut. Marsha jadi bengong kan, loh kok sama-sama hantunya. Tapi dia nggak karena linglung, dia itu nggak seberapa paham dengan omongan itu. Kemudian hantu itu meninggalkan dia begitu aja dengan terbang gitu. Dia melihat Marsha ini melihat asli terbangnya hantu itu. Ada hanya keheran-heranan, kok hantu yang biasanya dia lihat hanya dalam film lah, sekarang itu kok dia lihat secara nyata. Dia masih nggak mengerti apakah itu hanya sekedar halusinasi atau memang asli terjadi seperti itu. Nah, terus kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya itu dia melihat seorang kakek-kakek sama nenek-nenek di sebelah kiri jalan tuh. Terus kemudian
dia ditanya, kamu dari mana? Dia pun Marsha ini lupa, sampai dia itu lupa, dia itu dari mana kok sehingga bisa masuk ke alam dimensi itu dia lupa. Dia hanya diam saja, terus dia lihat kakek-kakek dan nenek-nenek itu wajahnya sangat mengerikan, matanya itu merah gitu ya. Terus ada tetesan darah dari matanya itu keluar kayak darah gitu itu. Sama si neneknya itu juga seperti gitu. Neneknya itu posisinya tertidur di pinggir jalan, di pinggir hutan itulah. Terus kakeknya itu berdiri. Dengan kondisi yang seperti itu, otomatis kan Marsha yang memang nggak pernah ketemu hal-hal seperti itu kan, dia lari ketakutan. Nah, dalam perjalanannya itu dia ketemu sama seekor burung kecil. Nah, burung apa itu namanya ya? Burung ngemprit itu kalau orang Jawa itu nggak burung apa ya? Bukan burung gagak yang gede, yang kecil itu loh yang biasanya di sawah-sawah itu loh, nganui padi itu loh lah itu. Kayak gitu ya, burung pipit apa itu lah itu. Itu lompat-lompat gitu. Nah, lompat-lompat terus mendekati dia, gitu. Terus itu lari lagi gitu. Seolah-olah dia itu menunjukkan ke arah sebuah jalan gitu. Kayak kayak apa ya? Kayak ayo ikut aku gitu loh, burung itu. Jadi kalau deketin dia gitu itu dia itu naik ke tangannya gini, naik tangan semangat tuh terus dia itu turun lagi terus lari ke depan, gitu, lari ke depan. Gitu. Lari ke depan gitu terus dia kalau Marsha itu terlalu jauh dia itu nunggu. Burung kecil itu nunggu terus datang lagi ke Marsha itu. Nah, naik lagi untuk terus mengikuti perjalanan dia. Ya mungkin maksudnya supaya ikut sama burung itu. Nah, Marsha pun ikut mengikuti larinya burung kecil tadi itu diikuti. Dalam perjalanan dia menemukan makhluk aneh lagi. Di sebuah pohon besar itu ada kayak kalau orang sebutannya itu genderuwo itu ya. Makhluk tinggi besar berbulu. Terus di ketiaknya itu ada kayak anak kecil gitu. Anak kecil itu bersembunyi di ketiaknya gitu itu ada. Karena Marsha Itu anaknya gendruwo atau anak manusia? anak kecil biasa, bukan anak genderuwo. Jadi yang dilihat itu bukan anak genderuwo yang dilihat Marsha. Anak kecilnya itu, tapi sembunyinya itu di ketiaknya genderuwo itu. Sembunyi atau disembunyikan? Enggak tahu, pokoknya dia itu ada di ketiaknya genderuwo itu. Kalau si Marsanya sih menyebutkan itu kayak sembunyi. Jadi kayak dia itu berlindung, justru berlindung sama genderuwonya itu. Dia karena nggak pernah lihat gitu-gitu ya, terus dia ya terus saja meneruskan perjalanan. Nah, sampailah dia bertemu dengan gadis kecil yang berambut panjang pakai baju putih. Gadis kecil itu cantik guys. Jadi anaknya itu cantik gitu, putih gitu. Cuman yang anehnya, walaupun cantik kayak gitu itu, badannya itu penuh dengan luka. Jadi ini luka-luka gitu ya, ya lebam, ya anak ada darah-darah gitu. Bajunya itu juga ada bercak-bercak darah di mana-mana gitu. Bahkan kelihatan darah itu masih basah seperti barusan diapain gitu lah, disiksa atau diapain gitu. Nah, terus tiba-tiba si kecil tuh anak kecil tuh bilang gini, ya tadi burungnya tadi ya, nah, burung yang habis diikut tadi itu terus bertengger di si anak kecil tadi, yang bertengger di anak kecil tadi. Jadi kayak yang punya gitu loh, burung kecil itu terus masa bertemu sama gadis kecil itu. Gadis kecil itu bilang gini, kakak mau pulang ya? Iya, aku kepengen pulang. Aku nggak tahu jalan ini. Kemana ini arahku ini? Sini kakak duduk sini. Akhirnya Marsha duduk bersebelahan dengan si gadis kecil itu. Kakak dari mana? Aku nggak tahu juga dari mana. Kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Terus kakak kepengen pulang? Iya aku pengen pulang. Kalau pengen pulang duduklah di sini, pejamkan mata kakak. Kemudian si Marsha itu mengikuti arahan si gadis kecil tadi itu yang cantik tadi itu. Nah, itu si gadis kecil itu menyuruh Marsha untuk membayangkan rumahnya si Marsha itu dan keluarganya. Jadi dia membayangkan mulai dari ibunya, membayangkan bapaknya, terus saudara-saudaranya. Nah setelah itu
dia berkata, si Marsha itu sayup-sayup tuh mendengar suara orang ngaji. Kemudian dia bertanya, Dek, kok ada, aku kok mendengar ada suara orang ngaji. Bersyukurlah Kak, masih ada yang mendoakan Kakak. Lu Marsha malah kaget. Kok ada yang mendoakan, maksudnya apa, Dek? Aku dulu matiku, aku dibunuh sama orang tuaku. Nah, sekarang aku berada di sini. Kakak ini hanya tersesat, ini bukan tempat Kakak. Sekarang lebih dalam lagi, Kakak mengingat keluarga Kakak. Ingat-ingatlah orang-orang yang Kakak sayangi, kata si anak kecil tadi. Sayup-sayup kedengar kan tadi suara ngaji itu, terus dipandu sama si anak kecil itu, ikuti Kak suara ngaji itu di mana, sampai ikuti. Akhirnya si Marsha berusaha mengikuti suara ngaji tadi, sampai akhirnya terdengar jelas suara ngaji itu. Nah, setelah jelas disuruh sama si anak kecil, sekarang Kakak berdiri dan buka mata Kakak. Seret, tahu-tahu si Marsha ini sudah berada di depan rumahnya. Nah, si Marsha ini kaget. Ketika dia berada di depan rumahnya ini, rumahnya itu sudah ramai dengan orang. Loh, kayak apa? Kok ada kenduri, ya, kenduri atau apa itu, syukuran gitu ya di rumahnya. Kok ada banyak orang itu, ngapain itu? Kok ngumpul? Nah, dia terkaget lagi setelah dia melihat di ruang tamu, kok ada jasad yang tertidur di situ. Siapa itu? Ada apa ini di situ? Nah, belum sempat dia masuk ke dalam, dia bertemu sama ibu-ibu yang agak sepuh gitu ya. Nah, ibu ini kemudian menyentuh pundaknya si Marsha tadi. Disentuh terus Marsha, ibu tadi bilang, Marsha gitu. Nah, otomatis kan Marsha kan kaget ya, karena kaget tuh dia menengok ke ibu itu. Ibu itu langsung jatuh pingsan dan orang-orang di dalam itu rewame, siapa itu yang jatuh? Terus karena ibu jatuhnya di depan pintu kan. Nah, terus orang di rumah itu otomatis kan perhatiannya ke ibu yang tadi itu. Nah, mereka rame-rame menolong si ibu tadi untuk dibawa ke dalam kamar. Nah, Marsha karena pengen tahu kan itu siapa sih ibu-ibu itu, dia udah nggak konsen sama yang lain, dia hanya konsen sama si ibu tadi itu yang memanggil dia tadi itu. Setelah ditunggu beberapa saat, ada orang yang datang menolong bawa minyak angin, minyak apa itu diurut-urut. Terus ibu itu sadar. Setelah sadar, ibu-ibu sepuh tadi itu duduk di dipannya gitu, terus melihat ke arah Marsha. Terus dia mengundangnya dengan tangannya gini, sini nak. Gitu. Tapi anehnya, ketika si ibu itu mengundang Marsha, sini nak gitu, orang sekitarnya itu justru berbisik-bisik seolah-olah, Bu itu kenapa? Ngomong sama saya. Nggak lihat yang lain tuh. Sini nak. Malah ada yang nyeletuk, kesurupan barangkali Bu, ini kesurupan. Nah, habis itu Marsha mendatangi ibu tadi itu. Terus ditanya, kemana saja kamu ini nak? Secara tidak sadar, si Marsha ini otomatis dia ingat semua kejadian yang terjadi pada dirinya. Di depannya ibu tadi, dia mengaku kalau hari itu 17 hari yang lalu dia itu sepulang sekolah itu tidak pulang. Jadi pulangnya itu kan sore ya. Sekarang sekolah kan gede kan. Itu dia tidak pulang. Jadi jam 4 itu dia tidak pulang, main ke rumah salah satu temannya gitu. Terus diajak ke warnet, kalau pokoknya belakrak gitu, dolan. Nah, setelah dolan dia pulangnya itu sekitar jam 9. Nah, waktu dia pulang jam 9 itu, dia tidak diantar sama temannya, dia pulang sendiri. Waktu perjalanan pulang itu, dia melihat ada orang mabuk-mabuk di depan sana itu, orang mabuk-mabuk, ada 5-7 orang di sana. Nah, setelah mabuk-mabuk itu, si orang tadi itu berjalan berpapasan sama si Marsha. Karena takut, nah Marsha hanya menundukkan apa itu kepala, berjalan cepat-cepat lah pokoknya supaya segera
melewati orang pemabuk tadi. Enggak taunya salah satu dari pemabuk tadi itu memegang tangan Marsha. Nah, dia berusaha kabur, ditendang, terlepas, yang lainnya ngeroyok si Marsha tadi. Akhirnya Marsha diseret ke dalam hutan, ya ada semak-semak di situlah pokoknya gitu. Nah, terus terjadilah ya itu tadilah hal-hal yang seperti itu, diperkosa lah istilah seperti itu Marsha di tempat itu, digilir sama 7 orang pemabuk tadi. Nah, terus mayatnya itu dibuang di sekitar itu ada jurang tadi itu. Nah, ternyata dia baru sadar. Jadi selama dia jalan 17 hari menemui makhluk halusnya itu enggak cuman itu, guys, banyak, cuman kan ini saya ambil yang inti-inti aja. Sampai akhirnya dia ketemu burung tadi itu kan. Nah, balik itu. Habis itu Marsha menangis sejadi-jadinya. Terus kemudian baru dia itu enggak sadar kalau sebetulnya dia itu sudah meninggal. Nah, ibu tadi yang bilang, Marsha, hari ini jasadmu sudah ditemukan sama bapakmu. Nah, itu jasadmu ada di situ itu. Kemudian ibu itu mengatakan, kamu yang ikhlas ya nak, yang sabar. Sudah tempuhlah jalan kehidupanmu sesuai jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Seperti itu pesannya si ibu ini. Orang-orang di situ itu makin makin heran melihat ibu ini ngomong sendiri ngomongnya. Ibu ini pun nggak cerita kalau yang datang itu sebetulnya Marsha, si yang jasadnya ada di ruang tamu tadi itu. Dan ibu itu ngomong gini, kamu kalau mau lihat jasadmu ke sana, jasadmu sudah ditemukan dan sudah siap mau dimakamkan. Marsha malah makin nangis, terus akhirnya memeluk ibu itu. Lah ibu itu terlihat seperti memeluk angin gitu. Kalau sama orang-orang itu, ada orang-orang itu pada bisik-bisik, ngapain ibu ini kok melakukan hal seperti itu. Terus kemudian tangan Marsha digandeng, diajak ke hadapan jasadnya. Nah, kemudian si Marsha ini melihat ibunya, bapaknya, kakak-kakaknya itu semuanya menangisi jasadnya yang telah nggak ada itu. Kata-kata terakhir yang disampaikan Marsha, dia meminta maaf kepada orang tuanya karena sebetulnya kakak-kakaknya itu sayang sama dia. Memarahi karena dia telat pulang itu sebetulnya kasih sayang. Dia baru sadar waktu itu ketika dia nggak patuh sama orang tuanya, ketika dia nggak patuh sama kakaknya, lah kejadian akhirnya sampai seperti itu. Karena Marsha ini ya kalau dibilang gadis cantik ya enggak, cuman ya lumayan, yang namanya perempuan ya guys ya, pulang malam-malam sendirian, dan itu udah sering kali diingatkan sama bapak dan ibunya. Nah, kesimpulannya, mari kita jaga diri kita, jangan sampai sesuatu pesan baik dari orang tua atau saudara kita itu kita anggap sesuatu yang enggak baik, padahal sebetulnya maksudnya baik untuk kita. Mari kita sambung lagi dengan cerita yang lainnya. Salam rasa misteri, di mana ada misteri di situ ada rasa tersendiri.